Luar biasa ya, ini pelajaran sih buat aku. Jadi memang Jadi pengaruhnya ada berarti? Iya, pengaruhnya banyak sekali. Dari mulai sikap, ibadah juga harus ditingkatin. Kita kan pasti berharap anak kita menjadi orang yang baik, rajin ibadah. Amin. Dan kita juga harus jaga sikap ke orang lain. Ya, juga harus dijaga perasaannya. Tapi selain itu juga yang harus diperhatikan adalah memang bagaimana ketika tidak hanya waktu masih dalam kandungan, tapi ketika sudah melahirkan gitu ya, sudah dilahirkan juga memang yang harus diperhatikan bagaimana pendidikan agama juga harus kita tanamkan kepada anak kita, tidak hanya pendidikan dunia tapi pendidikan agama, karena ini adalah salah satu kewajiban orang tua yang harus dilaksanakan kepada anak-anaknya. Ini hak anak loh. Hak gitu anak. Ya. Jadi penting sekali ya, Masya Allah. Setelah ini ada pembahasan apa? Pembahasan setelah ini adalah tentang orang terkaya dalam sejarah hidup manusia, tapi dermawan juga, tapi versi berita Islami masa kini. Iya, tapi pemirsa jangan lupa nih, saksikan Bioskop Trans TV mulai tanggal 30 Mei, 2 kali nih tayangnya. Jam 7 malam dan jam 9 malam setiap hari di Trans TV. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Berita Islami masa kini. Orang terkaya dalam sejarah manusia. Beberapa waktu lalu, majalah Time menyusun daftar 10 orang terkaya sepanjang sejarah manusia. Hal tersebut tak hanya berdasar kepada cerita dari mulut ke mulut, namun dilakukan juga penelitian mendalam termasuk wawancara panjang dengan para pakar ekonomi dan sejarawan. Hasilnya, di antara 10 orang termasuk pendiri Microsoft Bill Gates, nama Mansa Musa keluar sebagai orang terkaya sepanjang sejarah umat manusia. Sedikit yang diketahui tentang kehidupan awal dari orang yang dikenal sebagai Mansa Musa. Istilah Mansa berarti raja atau tuan. Para sejarawan memaparkan bahwa Musa mewarisi kerajaan Mali dari ayahnya pada sekitar awal abad ke-14. Bertahun-tahun sebelumnya, kakek Musa, Sundiata, mendirikan kerajaan Mali setelah menaklukkan kekaisaran Ghana sekitar tahun 1230. Sosok Mansa digambarkan sebagai seorang raja yang soleh dan sangat dihormati. Mansa Musa dikenal di seluruh Afrika, Eropa, dan Asia Tengah, tak hanya karena kekayaannya yang luar biasa atau kemampuannya dalam memperluas wilayah kerajaannya, tapi juga karena sifat murah hati yang beliau miliki. Dalam kiprahnya sebagai salah satu raja muslim, beliau gencar dalam menyebarkan Islam di Afrika bagian barat. Jika kakeknya Sundiata memilih fokus dalam membangun kerajaan etnis Malinke, etnis muslim di Mali, Mansa fokus dalam penerapan praktik ibadah masyarakat. Richard Smith, seorang pakar sejarah dari Farham College, menyebutkan bahwa kerajaan Mali yang dipimpin oleh Mansa Musa kala itu adalah produsen emas terbesar di dunia. Ditambah kemampuan Musa dalam pengembangan ekonomi, membuat kekayaannya begitu luar biasa. Rudolf Wehr, seorang profesor sejarah di University of Michigan, menjelaskan bahwa kekayaan Musa begitu besar dan tak terhitung. Untuk menyempurnakan keislamannya, pada tahun 1324 Masehi, Mansa Musa melakukan perjalanan untuk menunaikan ibadah haji. Untuk melaksanakan rukun Islam kelima ini, sang raja harus menempuh perjalanan sejauh 3.000 mil atau sekitar 4.828 km menuju Baitullah. Perjalanan haji yang dilakukan oleh Mansa Musa tercatat sebagai perjalanan haji paling fenomenal. Bagaimana tidak? Dalam perjalanannya ini, sang raja dari barat Afrika membentuk rombongan lebih dari puluhan ribu orang, termasuk belasan ribu pelayan-pelayan yang masing-masing membawa emas batangan, sutra, beserta kuda-kuda kuat nan gagah. Selain itu, Mansa Musa juga menyertakan puluhan unta yang masing-masing membawa ratusan kilogram benda-benda yang terbuat dari emas yang dalam perjalanan tersebut beliau bagikan kepada orang miskin yang ditemuinya selama perjalanan. Mansa Musa bahkan menyediakan semua kebutuhan rombongan selama perjalanan, termasuk akomodasi untuk setiap orang dan hewan-hewan. Ada kisah yang juga menyatakan setiap hari Jumat dalam perjalanannya ini, beliau dan rombongannya mendirikan masjid. Masya Allah. Dalam perjalanan ini,
rombongan Mansa Musa singgah di Mesir dan disambut sendiri oleh Sultan Mesir, kemudian diizinkan menetap di Kairo selama 3 bulan. Atas kebaikan hati Sultan, Mansa memberinya hadiah 50.000 dinar dan ribuan batang emas. Para pedagang Mesir pun berinteraksi dagang dengan rombongan Mansa. Dan tak lupa, emas dibagikan kepada masyarakat miskin yang ada di negeri piramid tersebut. Begitu banyaknya emas dari rombongan Mansa Musa yang beredar di Mesir, nilai emas di sana turun hingga 25%. Mansa Musa melakukan perjalanan pulang setelah ibadah haji pada tahun 1325. Dalam kepulangannya tersebut, beliau membawa serta peradaban Islam dari Tanah Suci untuk mengembangkan Mali. Sejak kepulangan Mansa dari Tanah Suci, Mali mulai dikenal dunia luar. Kawasan Mali mulai tercantum dalam peta dunia pada 1339, bahkan pada pembuatan peta dunia 1375, Mali dikenal sebagai tanah seorang raja yang kaya dengan emas. Selain itu, sejak kepulangan Mansa, hubungan perdagangan antara Mali dan Mesir makin berjaya. Selama di bawah kepemimpinan Mansa, Mali mengalami perluasan wilayah yang luar biasa. Ekspansi kerajaan makin panjang dari pantai Atlantik di barat hingga Songhai di dekat Nigeria sebelah timur. Wilayah tersebut menguasai tambang garam Tagaza di utara hingga tanah kaya emas Wangara di selatan. Namun, puncak keemasan Mali tersebut hanya berlangsung sekejap. Mansa meninggal pada 1337 setelah 25 tahun memerintah Mali. Sejak saat itu, tak ada raja yang mampu memimpin Mali sedemikian hebatnya. Hingga tiba masa modern di mana banyak negara-negara Afrika termasuk Mali tidak dapat menunjukkan kehebatannya di dunia dan hanya dilihat sebagai negara miskin yang tertatih di kerasnya perkembangan global. Pemirsa beriman, semoga pemaparan kami mengenai Mansa Musa bisa memberikan manfaat serta tambahan ilmu, dan semoga Allah memberikan rezeki yang selalu mencukupi serta kekayaan hati yang lebih lagi. Amin ya rabbal alamin. Hingga Songhai di dekat Nigeria sebelah timur. Wilayah tersebut menguasai tambang garam Tagaza di utara hingga tanah kaya emas Wangara di selatan. Namun, puncak keemasan Mali tersebut hanya berlangsung sekejap. Mansa meninggal pada 1337 setelah 25 tahun memerintah Mali. Sejak saat itu, tak ada raja yang mampu memimpin Mali sedemikian hebatnya. Hingga tiba masa modern di mana banyak negara-negara Afrika termasuk Mali tidak dapat menunjukkan kehebatannya di dunia dan hanya dilihat sebagai negara miskin yang tertatih di kerasnya perkembangan global. Pemirsa beriman, semoga pemaparan kami mengenai Mansa Musa bisa memberikan manfaat serta tambahan ilmu, dan semoga Allah memberikan rezeki yang selalu mencukupi serta kekayaan hati yang lebih lagi. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya, Mansa Musa bagaimana seorang raja yang begitu dermawan, kaya raya dan begitu luar biasa. Jadi teringat ada ayat di Al-Quran, surat di Al-Quran ya, bahwa memang perumpamaan orang yang menafkahkan harta di jalan Allah itu seperti orang yang menanam 1 biji lalu akan tumbuh 7 tangkai, dan di tangkai itu tumbuh 100, jadi 700 kali lipat. Ya, jadi kita infakkan di harta di jalan Allah, lalu Allah akan berikan kita balasan 700 kali lipat. Masya Allah, bagaimana Mansa Musa? Aku bayang ya, Masya Allah, luar biasa ya. Nah pemirsa, jangan lupa nih, sekali lagi aku ingetin, saksikan bioskop Trans TV mulai tanggal 30 Mei 2016 setiap hari di Trans TV 2 kali nih tayangnya, jam 7 malam dan jam 9 malam. Nah, nggak kerasa kita udah selesai. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Mudah-mudahan kita di sini sama-sama belajar yang bermanfaat info-info hari ini untuk kita semua. Akhir kata session Senggar. Saya Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.